Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pemirsa Saroha, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kabar bohong dan saksi palsu. Inilah tekanan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang ditebus Allah, janganlah kiranya berkata bohong. Penyebaran berita palsu atau sering misinformasi sudah ada sejak zaman Musa. Oleh karena itu ketika Allah berpesan kepada Musa untuk mengingatkan bangsa Israel agar jujur dalam segala hal, termasuk menahan diri untuk tidak menyebarkan berita bohong, baik sendiri maupun bersama orang lain. Maka tidak mengherankan jika di zaman modern, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semua orang sudah memiliki perangkat yang terkoneksi dengan internet dan dapat mengakses informasi dengan mudah. Lihat misalnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mencapai target-target politik, orang sudah membuat satu tim namanya buzzer. Buzzer inilah memberitakan tentang kebaikan-kebaikan kelompoknya atau seseorang supaya orang lain yang masuk dalam jaringannya itu terpengaruh atau artinya mengiyakan atau setuju dengan apa yang disampaikan melalui buzzer-buzzer di media sosial tersebut. Namun sayangnya banyak dari kita yang menyebarkan langsung melalui akun media sosial pribadi tanpa memperhatikan kebenarannya. Lihat misalnya ketika kita memakai handphone, teknologi digital yang di sana berseliweran banyak kabar yang baik atau kabar yang bohong atau kabar bohong dan lain sebagainya. Lalu melalui akun media sosial kita. Nah, oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan kita tidak lagi memperhatikan dengan cermat atau kita tidak melakukan check and recheck akan berita yang kita baca, termasuk misalnya dalam berita di TV, di televisi soal keaslian atau akurasi dari berita tersebut. Dan mungkin saja berita tersebut palsu dan menyebarkan berita itu. Artinya kita sudah terhasut dan sudah terhisap dengan hoax, berita bohong. Selain firman Tuhan, saat ini kita diingatkan untuk agar benar-benar hati-hati menerima dan juga menyampaikan berita untuk informasi agar tidak masuk dalam ranah hoaks atau berita palsu. Selain itu juga melalui Undang-Undang Perdagangan dan Informasi Elektronik yang sering disebut ITE atau undang-undang serupa di negara untuk menegaskan bahwa perintah Allah yang diberikan melalui Musa untuk jangan berkata dusta menjadi amat penting untuk kita cermati dan lakukan. Jangankan misalnya di undang-undang ITE, walaupun ya banyak orang berdalih atau banyak orang lolos menyebarkan berita bohong di akun media sosial, tetapi melalui firman Tuhan sudah ditekankan tadi, jangan kita berkata bohong atas segala sesuatu yang terjadi. Sekaligus juga menjadi peringatan bagi kita, bagi orang juga, agar orang berhenti menyebarkan berita bohong atau berita palsu. Itu karena orang lain yang membacanya hanya berpikiran negatif
mengganggu pikirannya dan memburukkan pikirannya, dan mau tidak mau hal itu akan keluar dari mulut mereka. Oleh karena itu, lawanlah berita-berita palsu, atau jangan menjadi saksi palsu, sebab Tuhan kelak akan mengetahui mana yang benar, mana orang yang benar-benar melakukan yang baik, bukan kabar bohong, tetapi fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, beritakanlah apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Jangan menjadi saksi palsu atas keadaan-keadaan yang palsu ataupun apapun itu. Tetapi jadilah memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Jangan mau sekali-kali jangan mau menjadi saksi palsu, tetapi jadilah saksi yang benar-benar menyaksikan apa yang terjadi yang sebenarnya, agar Tuhan senantiasa memberikan hati yang baru dan hati yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajar dan kuatkan kami senantiasa Tuhan, supaya menjauhi kabar-kabar bohong, dan kami tidak dipakai iblis untuk sebagai saksi palsu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami senantiasa memberitakan atau menyampaikan kabar yang benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, supaya kami tidak terhasut Tuhan dalam berita-berita bohong atau hoaks. Di zaman teknologi digital ini Tuhan, sungguh banyak yang mempengaruhi kami dalam membaca, melihat berita-berita di handphone kami. Tetapi ajar kami senantiasa untuk benar-benar mampu menseleksi dan mampu Tuhan melihat mana yang benar dan mana yang bohong. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, mampukan kami menyatakan apa yang sebenarnya, dan kuatkan kami melakukan apa yang sebenarnya terjadi di sekeliling kami. Dan jangan biarkan kami Tuhan menjadi saksi palsu, tetapi saksi yang sebenarnya terjadi. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami menjadi saksi-Mu yang benar, agar kami senantiasa Tuhan kuatkan dan berkati. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Amin.